Film dimulai dengan dua Land Rover Defender 110 memasuki sebuah markas anggota kriminal. Seorang pria dengan bekas luka panjang di mata kanannya perlahan keluar dari mobil. Pria itu dikenal dengan julukan Le Chiffre, spesialis bisnis ilegal yang membantu organisasi teroris mencuci uang. Dan sosok misterius bernama Mr. White memperkenalkannya kepada kelompok pemberontak. Baru saja menerima dana sebesar $100 juta, Le Chiffre langsung menghubungi anak buahnya dan memerintahkan mereka melakukan short selling terhadap saham sebuah maskapai. Namun, asistennya melapor bahwa harga saham maskapai itu justru sedang naik. Jika tetap melakukan short selling, mereka hanya akan merugi. Meski begitu, Le Chiffre sama sekali tidak panik. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki cara untuk membuat harga saham itu anjlok. Sementara itu di Madagaskar, kerumunan orang sedang asik menyaksikan pertarungan ular, hiburan yang cukup populer di sana. Tak jauh dari lokasi itu, Bond bersama Asep diam-diam mengawasi seorang teroris perakit bom. Wajah pria itu dipenuhi bekas luka bakar, tanda bahwa ia sudah sangat berpengalaman bermain dengan api. Tak lama kemudian dia menerima kode elipsis dari HP-nya. Begitu melihatnya, ia langsung berbalik dan hendak pergi. Namun saat itu juga ia menyadari ada agen yang sedang mengawasinya. Lalu seketika melarikan diri. Bond langsung mengejarnya. Kejar-kejaran itu dimulai dari area konstruksi, naik ke derek raksasa, lalu kembali turun ke tanah. Bond memang tidak selincah teroris itu, tetapi ia mengandalkan stamina dan kegigihannya untuk terus memburu target. Merasa sudah aman, teroris itu berlari masuk ke konsulat negaranya. Namun Bond tak mau kehilangan jejak. Ia memanjat sebuah truk, melompati pagar, lalu menerobos masuk ke halaman konsulat. Tanpa ragu, Bond masuk ruang konsul, melumpuhkan teroris itu, lalu menyeretnya keluar. Melihat kejadian itu, sang konsul langsung menekan tombol alarm. Seketika para prajurit bersenjata AK-47 berhamburan keluar dan melepaskan tembakan ke arah Bond. Bond menyeret teroris itu hingga ke halaman belakang. Saat pasukan mengepungnya, ia melepaskan teroris tersebut, lalu dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu, Bond menembak sebuah tangki gas di dekatnya. Ketika sang konsul kembali melihat ke arah Bond, pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Bond kemudian menemukan bom yang telah dirakit, serta sebuah ponsel di saku teroris. Di dalam ponsel itu, ia juga melihat pesan berkode elipsis. Sementara itu, akibat kekacauan yang dibuat Bond di Afrika, pemimpin wanita Badan Intelijen MI6 pun dibuat murka. Setelah teroris itu tewas, satu-satunya petunjuk untuk mengungkap siapa dalang di balik bom tersebut ikut menghilang. Hal itu membuat pemimpin wanita MI6 sangat kecewa terhadap Bond. Ia bahkan teringat masa Perang Dingin ketika agen yang bertindak di luar perintah seperti Bond bisa langsung dihukum karena dianggap membahayakan misi. Saat pulang ke rumah, ia terkejut mendapati Bond sudah menunggunya di ruang tamu. Kekesalannya kembali memuncak. Menurutnya, Bond terlalu arogan, sulit dikendalikan, dan lebih sering mengikuti egonya sendiri daripada menjalankan misi. Sebagai hukuman, Bond diberi cuti panjang agar dapat merenungkan tindakannya. Ia juga diperingatkan untuk tidak pernah lagi memasuki rumah atasannya tanpa izin. Namun ternyata Bond memiliki tujuan lain. Sebelum pemimpin MI6 itu pulang, ia diam-diam menggunakan akses ke komputernya untuk melacak lokasi pengirim pesan berkode yang diterima teroris tadi. Hasil pelacakan mengarah ke Ocean Club Hotel di Kepulauan Bahama. Bond pun memutuskan melanjutkan penyelidikan seorang diri demi menemukan dalang di balik semua ini. Setibanya di Bahama, Bond mengendarai Ford Mondeo menuju Ocean Club Hotel. Sesampainya di pintu masuk hotel, Bond membungkuk seolah sedang mengikat tali sepatunya. Padahal ia sedang mengamati CCTV di sekelilingnya. Namun aksi Bond justru membuat dua pria tua yang datang mengira dirinya adalah petugas parkir valet. Bond pun membawa mobil milik mereka dan sengaja menabrakannya ke palang parkir hingga alarm dari deretan mobil di sekitarnya berbunyi bersamaan. Para petugas keamanan hotel langsung berlarian keluar. Bond memanfaatkan situasi itu untuk menyelinap ke ruang pengawas yang kini sudah kosong. Bond kemudian memeriksa waktu diterimanya pesan di ponsel teroris, yaitu pukul 7:10 malam pada 6 Juli. Ia memutar ulang rekaman CCTV pada waktu tersebut dan menemukan seorang pria baru saja turun dari Aston Martin DB sambil mengetik sebuah pesan. Bond lalu menghampiri resepsionis hotel dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menabrak sebuah Aston Martin, sehingga ingin meminta maaf kepada pemiliknya. Resepsionis yang comel itu langsung membocorkan semua informasi tentang pria tersebut, mulai dari nama, alamat rumah, kepribadian, hingga hobinya bahkan ukuran kencutnya. Dari situlah Bond mengetahui bahwa pria yang mengirim pesan kepada teroris bernama Demetrius. Bond kemudian mendatangi rumah Demetrius yang berada di tepi pantai. Di sana, tanpa diduga, ia bertemu seorang wanita cantik yang sedang menunggangi kuda putih. Wanita itu adalah Solange, istri Demetrius. Dengan tubuh atletis dan tatapan yang memikat, Bond langsung menarik perhatian Solange. Menggoda wanita yang sudah bersuami memang sudah lama menjadi bakat terpendam yang dimiliki Bond. Setelah kembali ke kamarnya, Bond menggunakan jaringan internal intelijen Inggris untuk mencari informasi tentang Demetrius. Akhirnya Bond menemukan
menemukan fakta bahwa Demetrius memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Le Chiffre. Kemudian Bond pergi ke kasino hotel. Di sana Demetrius juga sedang bermain poker. Bond pun bergabung di mejanya. Tak lama kemudian Solange ikut datang. Namun Bond menyadari hubungan suami istri itu terlihat sangat tidak harmonis. Di satu putaran, Demetrius mempertaruhkan seluruh Aston Martin miliknya. Ia tampak sangat yakin akan menang, lalu menatap Bond dengan penuh percaya diri. Bond hanya tersenyum. Ia seolah sudah mengetahui hasilnya. Lalu Demetrius membuka kartunya. Sepasang raja, kartu yang sangat kuat. Dengan tatapan penuh kesombongan, ia kembali menatap Bond. Namun saat Bond memperlihatkan kartunya, senyum di wajah Demetrius langsung menghilang. Ternyata Bond memegang sepasang as yang mengalahkan kartunya. Demetrius pun sangat marah. Tak lama kemudian ia menerima secarik kertas, membacanya, lalu segera pergi. Orang yang ditemuinya ternyata adalah Le Chiffre. Keduanya memang bekerja sama. Demetrius bertugas memasok kebutuhan bagi teroris pembuat bom, sedangkan Le Chiffre adalah otak yang mengatur dan mendanai seluruh operasi tersebut. Hal itu juga menjelaskan mengapa sebelumnya Le Chiffre begitu yakin harga saham maskapai akan jatuh. Ia memang berencana memicu ledakan di bandara untuk memanipulasi pasar saham. Namun, Le Chiffre mengaku tidak puas dengan kinerja Demetrius. Karena itu, Demetrius berjanji akan segera mencari solusinya. Di sisi lain, Bond berhasil memikat hati Solange. Harus diakui, Bond memang ahlinya. Bukan hanya berhasil memenangkan mobil Demetrius, tetapi juga berhasil merebut hati istrinya. Namun, Bond bukan tipe lelaki bejat yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Dia ingin menggali informasi dari Solange tentang rencana terbaru Demetrius. Solange pun mengungkapkan bahwa malam ini Demetrius akan pergi ke sebuah museum di Miami. Bond lalu segera meluncur ke lokasi pertemuan. Setibanya di depan museum, Bond melihat Demetrius menyimpan sebuah koper hitam, lalu menerima sebuah nomor penitipan, yaitu 53. Bond diam-diam membuntutinya hingga melihat Demetrius meletakkan nomor penitipan itu di meja roulette di area pameran permainan. Saat Bond hendak melihat lebih dekat, Demetrius tiba-tiba menyadarinya dan langsung menempelkan pisau ke punggung Bond. Keduanya pun bertarung dalam diam. Dengan cerdik, Bond berhasil melumpuhkan Demetrius dan mengambil ponselnya. Pesan terakhir yang dikirim dari ponsel itu berisi 3 titik. Kini Bond semakin yakin bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Namun ketika menoleh kembali ke meja roulette, nomor penitipan 53 sudah menghilang. Bond segera berlari ke area pengambilan barang, tetapi koper hitam itu juga sudah lenyap. Tanpa membuang waktu, Bond menggunakan ponsel Demetrius untuk menelepon kontak terakhirnya. Panggilan itu dijawab oleh seorang pria muda berjaket hitam yang sedang membawa koper tersebut. Bond langsung membuntutinya hingga ke bandara. Di sana, Bond menyadari bahwa koper itu dapat melewati pemeriksaan keamanan. Ternyata, isi koper tersebut bukan bom, melainkan seragam petugas keamanan. Teroris itu segera mengenakan seragam keamanan, lalu menggunakan sebuah kode untuk membuka pintu akses internal dan masuk ke dalam. Sesampainya di depan pintu, Bond tidak mengetahui kode tersebut. Tiba-tiba dia teringat pesan berkode elipsis di HP teroris. Bond pun mencobanya. Tak disangka pintu itu langsung terbuka. Rupanya 3 titik adalah kode akses internal bandara. Sementara itu, teroris yang telah menyamar sebagai petugas keamanan mengemudikan sebuah truk pengangkut bahan bakar. Ia memasang bom yang disamarkan sebagai gantungan kunci pada kendaraan itu, lalu melaju lurus menuju pesawat baru milik maskapai tersebut. Di saat yang paling genting, Bond melompat ke atas truk. Keduanya langsung terlibat pertarungan sengit. Teroris itu berhasil melepaskan diri, lalu melompat turun dari kendaraan. Bond segera menginjak rem, namun ia baru sadar bahwa sistem pengereman telah dirusak. Truk itu terus melaju ke arah pesawat. Di detik-detik terakhir, Bond membanting setir sekuat tenaga. Truk pengangkut bahan bakar itu akhirnya tidak menabrak pesawat dan berhenti tepat di sampingnya. Tak lama kemudian, polisi datang dan langsung memborgol Bond. Dari kejauhan, teroris itu memandang Bond dengan tatapan sombong. Ia kemudian menekan tombol peledak di ponselnya. Namun suara bunyi justru terdengar dari tubuhnya sendiri. Pesawat pun selamat. Le Chiffre gagal memanipulasi harga saham dan kehilangan lebih dari 100 juta dolar. Meski terlihat tenang, amarahnya sebenarnya memuncak. Ia yakin ada seseorang yang telah menggagalkan rencananya. Keesokan harinya, Bond menemukan jasad Solange di pantai dekat Ocean Club Hotel. Tak lama kemudian, pemimpin wanita MI6 juga tiba di lokasi. Karena Bond berhasil menggagalkan aksi pengeboman, ia pun memberitahunya tentang misi berikutnya yang melibatkan Le Chiffre. Le Chiffre telah menghabiskan seluruh uang milik kelompok pemberontak Afrika. Untuk mengembalikannya, ia menggelar turnamen poker di Casino Royal, Montenegro. Hanya ada 10 peserta yang diizinkan ikut, dan masing-masing harus membayar biaya masuk sebesar 15 juta dolar. Pemenangnya akan membawa pulang hadiah sebesar 150 juta dolar. Le Chiffre adalah seorang penjudi mahir. Ia bertekad memenangkan kembali semua uang yang telah hilang. Karena itu, pimpinan MI6 mengirim Bond untuk ikut dalam permainan tersebut. Jika mereka berhasil membuat Le
Le Chiffre kalah, MI6 akan memberikan perlindungan sebagai imbalan atas informasi penting yang dimilikinya. Biaya masuk Bond sebesar 15 juta dolar ditanggung oleh pemerintah Inggris. Namun karena jumlahnya sangat besar, Kementerian Keuangan mengirim seorang agen wanita untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Agen cantik itu bernama Vesper Lynn. Ia cerdas dan menawan, tetapi karena belum sepenuhnya mempercayai Bond, Vesper Lynn hanya memberikan 10 juta dolar terlebih dahulu. Bond pun merasa kesal. Dalam perjalanan menuju Montenegro, keduanya terus saling berdebat. Setibanya di hotel, Bond menerima kunci mobil khususnya. Akhirnya, kendaraan andalannya kembali muncul, sebuah Aston Martin DBS berwarna perak. Sebagai mobil khusus Bond, kendaraan itu dilengkapi kompartemen rahasia yang berisi perlengkapan medis, penawar racun, serta pistol Browning HP yang telah dipasangi peredam suara. Bond dan Vesper Lynn kemudian menemui Mattis, kontak lokal sekaligus satu-satunya agen intelijen di sana. Berkat bantuannya, Bond berhasil memasuki permainan poker tanpa hambatan. Di awal permainan, Bond terus mengalami kekalahan. Namun, ia mulai menyadari kebiasaan kecil Le Chiffre. Setiap kali hendak memasang taruhan, mata kirinya selalu berkedut sedikit. Setiap kali mata kirinya berkedut, Le Chiffre selalu mengangkat tangannya ke alis untuk menyembunyikannya. Bond sadar bahwa kelemahan itu bisa dimanfaatkannya pada putaran berikutnya. Saat permainan memasuki waktu istirahat, Le Chiffre kembali ke kamarnya. Tanpa diduga, pemimpin kelompok pemberontak Afrika sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Ia memberi Le Chiffre waktu 1 hari untuk mengembalikan uang itu. Jika gagal, nyawanya akan menjadi taruhannya. Baru saja keluar dari kamar, pemimpin pemberontak itu memergoki Bond dan Vesper Lynn yang sedang menguping dari kamar sebelah. Bond dan Vesper Lynn pun langsung dikejar. Pertarungan hidup dan mati pun pecah di tangga darurat. Mereka bertarung dari lantai atas hingga turun ke lantai dasar. Di tengah perkelahian, pemimpin pemberontak berusaha meraih pistol yang terjatuh di dekatnya. Melihat situasi semakin berbahaya, Vesper Lynn segera menerjang untuk membantu Bond menepis senjata itu. Pada akhirnya, Bond mencekik pemimpin pemberontak tersebut hingga tewas. Sebagai seorang akuntan yang belum pernah membunuh siapapun, Vesper Lynn gemetar ketakutan setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu. Ia bersembunyi di kamar mandi sambil terus berusaha membersihkan darah dari kedua tangannya. Melihat kondisi Vesper Lynn, hati Bond yang selama ini dingin perlahan mulai luluh. Ia menghampiri, duduk di sampingnya, lalu memeluknya erat untuk menenangkan dirinya. Beberapa waktu kemudian permainan poker pun kembali dimulai. 5 kartu yang terbuka di meja adalah 2 Jack, 2 King, dan 1 As. Sementara itu, kartu di tangan Bond adalah King dan As. Digabungkan dengan kartu di meja, Bond membentuk 3 King dan sepasang As. Kombinasi ini disebut Full House, salah satu kartu terkuat dalam permainan. Melihat Le Chiffre tampak ragu sambil mengernyitkan dahi, Bond memasang taruhan sebesar 2 juta dolar. Le Chiffre berpikir sejenak, lalu langsung all in. Kini tekanan beralih kepada Bond. Jika menyerah, ia akan kehilangan 2 juta dolar yang sudah dipertaruhkan. Namun, jika menerima tantangan itu, ia harus mempertaruhkan seluruh uang yang tersisa. Saat itu, Bond kembali melihat Le Chiffre mengangkat tangan ke alisnya. Bond mengira itu pertanda bahwa lawannya sedang menggertak, sehingga ia memutuskan ikut all in. Keduanya pun membuka kartu. Bond memiliki full house, yaitu 3 King dan 2 As. Namun, Le Chiffre memperlihatkan 2 Jack di tangannya. Dipadukan dengan kartu di meja, ia membentuk 4 of a kind, 4 Jack, yang lebih kuat daripada full house. Le Chiffre pun memenangkan seluruh pot. Kekalahan itu membuat Bond kehilangan seluruh 10 juta dolar yang dimilikinya. Ia kemudian meminta sisa 5 juta dolar kepada Vesper Lynn agar bisa terus bermain. Namun Vesper Lynn menganggap Bond terlalu arogan dan gegabah, sehingga ia menolak permintaannya. Di tengah rasa frustrasinya, Bond melihat Le Chiffre berjalan melewatinya. Bond yang semakin kesal langsung mengambil sebilah pisau dan mengejarnya. Namun di tengah jalan ia dihentikan oleh seorang pria berjanggut kambing. Ternyata pria itu adalah rekan Bond dari CIA bernama Felix Leiter. Ia bahkan kehilangan uangnya lebih cepat daripada Bond dan tampaknya juga sudah kehabisan dana. Karena itu, Felix Leiter menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan memberikan seluruh sisa uangnya kepada Bond. Sebagai gantinya, jika Bond menang, Le Chiffre akan menjadi milik CIA. Bond menerima bantuan itu dan kembali ke meja poker. Kali ini, ia bermain jauh lebih agresif dan perlahan berhasil memenangkan kembali sejumlah besar uang. Melihat keadaan mulai berbalik, Le Chiffre memilih bermain curang. Ia menyuruh seseorang diam-diam meracuni martini yang dipesan Bond. Tanpa curiga, Bond meminum koktail itu. Tak lama kemudian, ia langsung merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Bond segera meninggalkan meja. Ia mengambil sebuah gelas dan tempat garam dari meja terdekat, lalu berlari ke kamar kecil. Saat itu kepalanya mulai pusing. Bond segera meminum air garam untuk memaksakan dirinya muntah. Dengan tubuh yang sempoyongan, ia kembali ke mobil dan menghubungi markas MI6. Mengikuti petunjuk dokter, Bond menyuntikkan penawar racun ke tubuhnya. Namun saat mencoba menggunakan alat kejut jantung, ia berkali-kali menekan
menekan tombolnya tapi gagal. Ternyata kabel alat itu belum terpasang. Jantung Bond akhirnya berhenti berdetak dan ia pun tak sadarkan diri. Di saat yang paling genting, Vesper Lynn datang tepat waktu. Ia segera memasang kabel alat tersebut lalu mengaktifkan kejut jantung. Bond pun berhasil diselamatkan. Begitu sadar, Bond langsung kembali ke meja poker. Melihat Bond muncul lagi, Le Chiffre benar-benar tidak percaya. Kini hanya Bond dan Le Chiffre yang tersisa di meja. Pertarungan terakhir pun akhirnya dimulai. Kini kartu yang terbuka adalah 4, 6, dan 8 sekop. Kali ini Bond langsung mengambil inisiatif dengan all in. Le Chiffre melihat kartu di tangannya, tersenyum, lalu ikut all in. Total hadiah di atas meja kini mencapai 150 juta dolar. Satu putaran terakhir akan menentukan pemenangnya. Le Chiffre lebih dulu membuka kartunya. Ia memegang as dan 6 yang membentuk full house sangat kuat, yaitu 3 as dan sepasang 6. Dengan penuh percaya diri, Le Chiffre menatap Bond. Ia sudah yakin kemenangan ada di tangannya. Namun Bond kemudian membuka kartunya, yaitu 5 dan 7 sekop. Dipadukan dengan kartu di meja, ia membentuk straight flush, kombinasi yang lebih kuat daripada full house. Bond pun keluar sebagai pemenang. Le Chiffre langsung pergi dengan penuh amarah. Sementara itu, Bond dengan santai memberikan tip sebesar 500 ribu dolar kepada sang dealer. Saat keluar dari hotel, Bond tiba-tiba melihat Vesper Lynn diculik oleh sekelompok pria. Ia segera melompat ke Aston Martin DBS miliknya dan mengejar mereka. Ketika melewati sebuah bukit, Bond dikejutkan oleh tubuh Vesper Lynn yang terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan. Bond langsung membanting setir untuk menghindarinya. Mobilnya kehilangan kendali lalu terguling beberapa kali. Tak lama kemudian Bond pun tak sadarkan diri. Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah gudang terbengkalai. Pakaiannya dilucuti dan tubuhnya diikat di sebuah kursi. Le Chiffre juga datang ke gudang itu. Ia menyiksa Bond dengan cara yang sangat kejam demi memaksa Bond mengungkapkan kata sandi rekening banknya. Namun sekeras apapun siksaan yang diterimanya, Bond tetap menggertakkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian pintu gudang terbuka. Mr. White, rekan Le Chiffre, masuk ke dalam. Tanpa banyak bicara, ia langsung menembak Le Chiffre hingga tewas. Saat Bond terbangun, orang pertama yang dilihatnya adalah Vesper Lynn. Kini Vesper Lynn telah jatuh cinta kepada Bond. Sementara itu, Bond juga sudah lebih dulu mencintainya. Direktur Casino Royale kemudian datang menemui Bond untuk mentransfer hadiah sebesar 150 juta dolar. Ia meminta Bond memasukkan kata sandi rekeningnya. Namun Bond justru meminta Vesper Lynn yang melakukannya. Kata sandinya ternyata adalah nama Vesper Lynn. Saat itu juga hati Vesper Lynn terharu hingga meneteskan air matanya. Ia benar-benar jatuh cinta kepada Bond. Keduanya pun menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Bond mulai berpikir bahwa sudah saatnya meninggalkan kehidupan berbahaya sebagai agen rahasia dan hidup normal bersama wanita yang dicintainya. Saat sedang di perahu menuju Venesia, Bond bahkan menulis surat pengunduran dirinya kepada pemimpin MI6. Namun bagaimana mungkin seorang agen profesional bisa hidup normal? Sejak awal, takdir tragis mereka sebenarnya sudah ditentukan. Suatu hari, Vesper Lynn pergi berbelanja, sementara Bond sendirian. Saat itulah telepon dari pemimpin MI6 masuk. Ucapan pemimpin MI6 langsung menghancurkan impian indah Bond. Ia mempertanyakan mengapa hingga saat itu Bond masih belum mentransfer uang sebesar 150 juta dolar ke rekening pemerintah. Bond mengira uang itu sudah ditransfer pada hari ia memberitahu Vesper Lynn kata sandinya. Begitu mengetahui kenyataannya, Bond langsung bergegas mencari Vesper Lynn. Akhirnya, ia menemukannya di sebuah gang sempit. Saat itu, Vesper Lynn ternyata telah menarik seluruh uang tersebut dan menyerahkannya kepada sebuah organisasi misterius. Para anggota organisasi itu segera menyadari kehadiran Bond. Baku tembak sengit pun terjadi di dalam sebuah bangunan tua. Akibat hujan peluru, beberapa kantong pelampung di fondasi bangunan rusak. Bangunan itu mulai berguncang, lalu perlahan ambruk ke dalam air. Bond berhasil menghabisi seluruh musuhnya. Namun Vesper Lynn terjebak di dalam lift tua yang terus tenggelam ke dasar air. Bond tanpa ragu menyelam untuk menyelamatkannya. Tetapi Vesper Lynn justru mendorong Bond menjauh. Ia merasa sangat bersalah dan memilih mengorbankan dirinya demi membebaskan Bond dari semua penderitaan itu. Bond akhirnya berhasil membawa Vesper Lynn ke permukaan. Sayangnya, semua sudah terlambat. Meski telah berusaha sekuat tenaga, Vesper Lynn telah wafat dan uang sebesar 150 juta dolar berhasil dibawa kabur oleh Mr. White. Melalui sambungan telepon, pemimpin MI6 akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang Vesper Lynn. Ternyata, Vesper Lynn memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya. Setelah Bond memenangkan permainan poker, organisasi misterius di balik Le Chiffre menculik kekasih Vesper Lynn dan memaksanya mengambil uang tersebut. Vesper Lynn tidak punya pilihan selain menuruti perintah mereka. Namun di saat yang
sama, ia juga telah benar-benar jatuh cinta kepada Bond. Sejak saat itu, Bond kembali menjadi agen yang dingin dan tanpa belas kasihan. Namun, sebelum kembali menjalankan tugasnya, Bond bertekad menemukan dalang sebenarnya di balik semua ini. Di ponsel Vesper Lynn, ia menemukan pesan yang tersimpan dari Mr. White. Bond pun memutuskan untuk memulai perburuannya dari pria itu. Sebuah Jaguar XJ8 hitam meluncur dan berhenti di depan sebuah villa mewah. Mr. White turun dari mobil, lalu dengan santai menikmati pemandangan di sekitarnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Di saat yang sama, Bond yang sudah mengawasinya dari kejauhan, memastikan bahwa pria yang diincarnya memang Mr. White. Seketika, Bond menembak kaki Mr. White hingga terjatuh. Bond kemudian memperkenalkan dirinya sebagai James Bond, dan tunggu untuk film keduanya kami rangkum secepat mungkin.